Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zul Hamadam. Kalian tahu ketika gue duduk di sini, gue akan ngapain? Oke, jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Cikuray, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sebelumnya, gue pengen ngucapin makasih buat Bang Akil yang udah ngizinin gue untuk membahas pengalaman mistisnya di channel ini. Buat kalian yang pengen tahu siapa sih Bang Akil ini, bisa langsung kalian cek Instagramnya ada di bawah sini. Buat kalian yang belum tahu Gunung Cikuray ini letaknya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung Cikuray ini gunung tertinggi keempat di Jawa Barat. Setelah Gunung Ciremai, Pangrango, Gunung Gede, barulah Gunung Cikuray. Gunung Cikuray ini memiliki ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut. Di gunung ini banyak sekali terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan hal-hal mencekam yang terjadi di gunung ini. Penasaran dengan kisah mistis kali ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Cikuray dari sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai Akil. Halo, gue Akil. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue pas gue mendaki ke Gunung Cikuray. Jadi waktu itu gue ke Gunung Cikuray itu berlima. Ada gue sebagai Akil, Hilmi, Jirin, Emil, sama Kiki. Jadi langsung kita mulai aja ke ceritanya. Pada bulan Desember tahun 2019 kemarin, gue sama temen gue tuh berniat buat mengunjungi ke Gunung Cikuray yang ada di Garut itu. Jadi gue naik tuh, awalnya gue di situ udah ragu karena kita naik berlima dan itu posisinya ganjil. Cuman di situ karena dari teman-teman gue udah nggak ada yang mau naik lagi dan udah emang yang mau naik itu cuman berlima doang. Ya udah mau nggak mau di situ gue harus tetap melanjutkan perjalanan gue. Akhirnya gue naik tuh berlima. Akhirnya gue jalan dari Indramayu tuh. Nah selama perjalanan ini jadi kayak ada yang nyuruh gue tuh buat nggak usah ngelanjutin perjalanan. Soalnya posisinya tuh dari gue selama perjalanan dari Indramayu sampai Sumedang itu bener-bener hujan mulu. Dan itu hujannya nggak biasa. Hujannya itu ditambah sama kabut tebel dan petir. Itu bener-bener selama perjalanan gue itu hujan, kabut, petir tuh. Akhirnya di situ gue tetap melanjutkan perjalanan. Nah akhirnya kita tuh pas nyampe Sumedang tuh kita neduh dulu di situ. Karena posisinya kita udah gak kuat banget sama dingin ini. Soalnya emang bener-bener dingin banget. Nah di situ temen gue si Hilmi dia ngomong, ini kita seriusan mau ngelanjutin ke sana. Nah dijawab lah sama temen gue ada namanya Jirin. Jirin ngomong, udah yo kita terobos aja lah. Bismillah nih. Mudah-mudahan kita baik-baik aja dan gak ada kendala apa-apa mudah-mudahan nih. Soalnya tuh posisinya nanggung banget, udah nyampe sini, udah nyampe Sumedang. Nah akhirnya kita terus tuh ngelanjutin perjalanan ke Garut. Nah kita nyampe di Garut itu jam 1-an malam. Itu kita jadi perjalanan dari Indramayu menuju ke Garut itu 7 jam. Lama banget sih kalau menurut gua. Akhirnya nyampe jam 1 kita memutuskan buat tidur dulu di pom bensin. Karena ada pom bensin tuh di sekitar sono. Akhirnya gue tidur dulu di pom bensin. Nah jam 5 pagi sekitar habis subuhan lah tuh, gue langsung tuh menuju ke pos pendaftaran. Itu gue gitu via Pasir Urip. Kalau nggak salah ya lumayan jauh lah dari kotanya. Nah akhirnya pas sampai pos pendaftaran, di situ kita langsung tuh kita daftar, kita terus nyiapin persediaan lah. Kita berdoa, pokoknya kita packing tuh rapi-rapi, persiapan lah tuh buat naik ya kan. Jam 7 pagi
Gue berlima langsung tuh memulai pendakian. Awal pendakian kita masih belum ada hal aneh-aneh yang menghampiri gue sama teman-teman gue. Di situ gue masih santai lah, masih jalan biasa. Sampailah di pos 1. Nyampe pos 1, gue istirahat dulu. Gue istirahat, gue duduk, gue nyantai-nyantai. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan lagi. Gue jalan lagi, ini masih belum ada hal aneh-aneh di sini. Gue jalan. Nggak lama sampailah di pos 2. Di pos 2 masih aman. Gue istirahat dulu di pos 2 ya kan, sejenak sambil nyemil-nyemil lah. Akhirnya di situ nggak lama gue jalan lagi menuju ke pos 3. Gue jalan lagi, gue jalan santai. Ini di sini belum ada hal-hal aneh yang menjumpai kita lah gitu. Alhamdulillah masih aman. Akhirnya nggak lama kita sampai di pos 3. Pos 3 istirahat sejenak ya kan, minum santai-santai. Baru kita langsung melanjutkan perjalanan ke pos 4 atau Puncak Bayangan. Tuh kita jalan tuh. Nah, dari pos 3 ke pos 4 ini barulah di sini kita ngerasain hal aneh yang menghampiri kita di sini. Jadi kita jalan tuh. Gue jalan. Di tengah perjalanan ini, jadi di situ hujan dan hujannya itu gede banget. Di situ gue berniat buat masang tenda darurat. Dan di situ temen gue juga si Kiki ngomong, dingin banget, gue nggak kuat nih. Kiki ngomong gitu. Akhirnya di situ posisinya yang punya kendali gue ya. Akhirnya di situ gue memutuskan buat masang tenda darurat dulu di tengah perjalanan. Dan itu posisinya perjalanannya sempit banget. Akhirnya kita maksain bangun tenda. Dan di situ gue main asal bangun aja, gue nggak ngomong apa-apaan di situ. Gue bangun tenda ya kan. Nah di situ udahlah kita istirahat dulu, kita neduh dulu. Nggak lama hujan udah mulai reda. Dan di situ gue mulai tuh gue rapin tenda lagi, gue rapi. Dan gue berniat buat ngelanjutin perjalanan ke pos 4 atau Puncak Bayangan. Akhirnya di situ gue jalan tuh. Gue jalan lagi, gue melanjutkan perjalanan. Nggak lama sampailah kita di pos 4 atau Puncak Bayangan. Di situ temen gue ada yang ngomong, udah yuk kita lanjutin aja, kita ngecamp di puncaknya aja. Dan posisinya di situ si Kiki ini dia ngomong udah jangan lanjut lagi lah, udah kita ngecamp di sini aja. Gue udah nggak kuat banget. Si Kiki ngomong gitu. Udah gitu posisinya dia juga udah kedinginan banget. Kan di situ yang punya kendali gue ya. Jadi di situ gue langsung tuh gue berpikir, dan posisinya gue kesian juga sama si Kiki. Kayaknya udah oke, kita ngecamp di sini aja. Akhirnya di situ gue nggak melanjutkan perjalanan ke puncak. Udahlah, gue bangun tenda di situ. Dan posisinya karena di situ hujan lagi, gue jadi bangun tenda tuh ngasal. Gue langsung bangun tanpa permisi. Jadi gue bangun tuh nggak bilang permisi sama sekali. Akhirnya di situ gue bangun tenda. Nah, pas gue bangun tenda ini itu masih aman. Oke, kita masuk ke dalam tenda. Itu posisi sekitar jam 5-an, jam 5 sore. Akhirnya oke, kita bangun tenda, rapi-rapi ya kan, packing. Nah, pas gue pengen masak itu jadi kompor nggak bisa nyala. Dan korek pun nggak nyala. Pokoknya segala jenis api itu di situ nggak nyala. Dan posisinya itu benar-benar dingin banget dalam tenda gue. Itu kita semua berlima tuh hampir hipo semua. Benar-benar dingin banget. Itu suhunya tuh beda banget lah. Itu dingin banget. Akhirnya di situ gue bingung. Ini kenapa ya? Kok korek nggak ada yang nyala? Itu kita cobain terus-terusan. Benar-benar nggak ada yang nyala. Jadi kita nggak ada pengapian di situ. Akhirnya di situ gue bingung. Dan ada tenda sebelah ternyata. Gue tanyalah ke tenda sebelah ini, Mas, kompornya nyala nggak? Gue tanya gitu. Dan dia jawab, iya nyala mas. Seriusan mas nyala? Gue tanya gitu. Dan dia jawab, iya mas nyala kok. Akhirnya di situ gue bilang lah ke dia, Mas boleh pinjem nggak kompornya? Oh boleh nih, pakai aja. Akhirnya gue dipinjemin tuh kompornya. Gue bawalah kompor ini ke dalam tenda gue. Pas gue bakar, pas gue nyalain nih di tenda gue, itu nggak nyala.
kompornya. Itu gue cobain sampai 10 kali lebih nggak nyala. Dan gue tanya lagi ke mas yang minjemin kompor ini, gue tanya, "Mas, ini kompornya beneran nyala?" Dia jawab, "Iya nyala mas. Ini kok saya cobain nggak nyala ya mas ya." Di situ gue takut. Yang gue takutin tuh, ini kompor pas gue pinjem jadi nggak nyala. Jadi gue bisa kena ganti juga lah di situ. Akhirnya ternyata di situ itu benar-benar cuacanya beda banget. Suhunya tuh yang di dalam tenda gue tuh beda banget. Ini temen gue hampir hipo semua. Bener-bener dingin banget. Dan akhirnya temen gue udah ngomong, "Coba yuk kita pindah tenda aja. Kita pindahin lokasi aja nih tendanya. Soalnya kayaknya kita salah ngecamp dari sini. Salah tempat lah." Soalnya emang posisinya di situ gue nggak bilang permisi. Akhirnya di situ, oke, kita keluar semua. Posisinya itu temen gue udah pada lemas semua. Udah pada capek lah. Capek dicampur dingin banget dan lemas, jadi udah pada mager semua sebenarnya. Cuman mau nggak mau kita harus pindah tenda, harus pindah lokasi. Kayaknya digeser lah nih tenda gue geser tuh berlima-lima, geser sekitar jarak 1 meter lah. Nah setelah gue geser ini, ternyata itu aman. Kompor gue langsung nyala di situ, korek gue nyala, dan suhunya nggak dingin banget. Jadi beda ketika gue di tempat lokasi yang pertama itu sama di lokasi yang pas udah gue pindahin ini bener-bener beda banget. Itu gue nahan dingin dari jam 6 sore sampai jam 9 malam di posisi pertama, di tenda pertama ini. Itu bener-bener dingin banget. Dan di situ teman gue itu dia bener-bener udah badannya udah nggak berasa sama sekali, udah beku. Untungnya kita masih diselamatin. Untungnya nih nggak kena hipotermia. Itu gue di situ udah takut banget sebenarnya. Bener-bener udah ngeri lah. Apalagi posisinya emang cuacanya beda. Yang di gua ini beda sama yang di tenda yang lain. Akhirnya pas kita pindah, alhamdulillah aman tuh ya kan. Udahlah di situ gue langsung masak. Nah di situ gue nggak mau berpikiran negatif dulu. Gue pikiran gue ya positif aja lah. Jangan sampai mikir macem-macem juga, karena gue takutnya nih, takut malah terjadi hal-hal yang lebih aneh lagi di situ. Akhirnya udahlah kita berpikiran positif tuh, gue sama temen-temen gue pikiran positif. Dan di situ kita baru sadar bahwa di tempat pertama kita tadi itu ada penunggunya. Dan di sini gue juga dapat pesan moralnya sih. Jadi sepanik apapun kita atau dimanapun kita berada itu kita harus tetap bilang permisi sama penunggunya. Bisa jadi penunggunya nggak suka kedatangan kita karena kita mungkin kita nggak sopan, atau kita main asal sembarangan aja gitu ya kan di tempat ini tanpa bilang permisi sama dia. Itu ada pesan moralnya ya. Nah jadi alhamdulillahnya setelah itu akhirnya besoknya gue bangun tuh, gue jalan lagi kan, melanjutkan perjalanan puncak dan turun lagi. Dan itu sampai bawah pun, sampai base camp kembali tuh udah normal semua. Alhamdulillahnya udah normal lah. Mungkin karena di situ kita sadar juga sih bahwa ini emang ini kesalahan kita, karena kita nggak bilang permisi sama penunggu Gunung Cikuray ini. Dan kisah mistis gue sampai di sini. Jadi ini pengalaman gue ya sedikit, cuman lumayan lah, parah juga. Jadi pesan yang bisa kita ambil ini nih dari ini pengalaman gue yang tadi udah gue bilang. Jadi mau sepanik apapun kita dan dimanapun kita berada, itu yang nomor satu tetap kita harus permisi sama penunggu setempat. Karena yang kita takutin itu ya benar, kita takut penunggu ini nggak suka kedatangan kita atau gimana lah. Dan setelah itu gue nyampe base camp tuh, gue langsung balik lagi menuju ke asal gue, yaitu ke Indramayu. Dan pengalaman gue di Gunung Cikuray sampai di sini. Makasih buat kalian yang udah dengerin cerita gue sampai habis. Gue Akil, kembali ke Adam. Halo sob, balik lagi sama gue Adam. Jadi kita tadi habis mendengarkan
pengalaman dari Bang Akil di Gunung Cikuray. Seperti yang tadi Bang Akil udah bilang, pesan moralnya yaitu sepanik apapun kita dan dimanapun kita berada, yang nomor satu itu tetap kita harus bilang permisi atau meminta izin lah sama penunggu-penunggu yang ada di sekitar, supaya hal-hal aneh tidak menghampiri kita. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman mistis di gunung dan mau gue ceritain di channel ini, bisa kalian kirimkan ke DM Instagram atau ke email yang udah gue cantumin di deskripsi. Semoga video yang pendek ini ada manfaat buat kalian. Gue Zul Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya.